Karena ketika mengerjakan menggunakan komputer, maka satu komputer dan komputer lainnya itu materinya berbeda. Bobot soalnya sama, tapi isi soalnya lain. Kemudian siswa juga tidak bisa mengetahui dari sumber manapun juga isi soalnya. Dan ketika mengerjakan harus mengerjakan sendiri. Bahkan kemarin di tryout saya lihat di beberapa sekolah mereka mengerjakan berjejeran, sangat dekat satu sama lain. Yang bila itu menggunakan kertas jelas tidak mungkin. Salah satu masalah utama di bangsa kita hari ini adalah soal integritas. Dan integritas itu mulainya dari rumah dan dari sekolah. Sekolah kita harus menjadi tempat di mana anak berpengalaman menjalankan semua hal termasuk ujian dengan penuh kejujuran. Ujian nasional kali ini akan menekankan itu. Karena itu saya sampaikan pada semua, jika dahulu bangga lulus 100%, hari ini kita harus bangga jika jujur 100%. Baik, Pak Ini Anies. yang ingin kita dorong, dan menggunakan komputer kita bisa melakukan itu dengan lebih baik. Baik, Pak Anies, ada beberapa pertanyaan dari penonton Kompas TV yang dikirimkan melalui jejaring Twitter. Kami akan coba bacakan untuk Anda, Pak Anies. Ini diantaranya adalah persoalan mendasar dari ujian nasional online. Di sini dikatakan bukan berbasis komputer. Ini adalah soal digital divide. Bagaimana dengan menyiasatinya, Pak Anies? Maksudnya apa, Mbak? Jadi persoalannya adalah ketimpangan pemahaman digital di tiap wilayah yang hingga saat ini masih belum merata, Pak. Tentu, karenanya kita tidak melaksanakan di seluruh sekolah. Kita hanya melaksanakan di sekolah-sekolah yang infrastrukturnya sudah siap, anak-anaknya sudah terbiasa, teknisinya di sana sudah lengkap, baru di sana diselenggarakan. Kalau kita selenggarakan di seluruh tempat, maka masalah yang disampaikan di Twitter tadi benar. Tapi jika kita hanya melaksanakan di sekolah yang sudah siap, justru ini bisa menjadi percontohan untuk ke depan. Kita saja hari ini tidak ada. Silakan. Baik, Pak, tapi beberapa sekolah percontohan ada yang mundur karena memang fasilitasnya dianggap masih kurang maksimal atau masih kurang memadai. Lalu kemudian kalau misalnya kita melihat targetnya kapan, Pak, kira-kira seluruh sekolah akan menggunakan ujian dengan sistem komputer ini? Nomor satu, sekolah mengajukan, kita verifikasi, terpilih 585, ada beberapa sekolah yang memilih mundur, tapi tidak ada yang kita batalkan karena tidak siap. Jadi sekolahnya sendiri yang kemudian setelah berbagai pertimbangan mereka memilih menggunakan kertas. Kertasnya sudah siap, ujian berbasis kertas tidak ada masalah. Jadi itu berjalan seperti biasa. Kemudian yang kedua, kapan targetnya semua sekolah menggunakan komputer ini? Fasilitas komputer tidak diadakan untuk menjalankan ujian nasional. Karena itu saya kemarin garis bawahi pada semua kepala dinas, jangan belanja komputer karena mau ujian nasional. Kalau membutuhkan komputer untuk proses pembelajaran, dan salah satu manfaatnya adalah nanti pada saat akhir tahun bisa dipakai untuk ujian nasional. Tapi ke depan, kalau ditanya waktu, kita membutuhkan beberapa hal. Nomor satu, listrik. Hari ini lebih dari 17.000 sekolah di seluruh Indonesia yang belum ada listriknya. Itu harus kita bereskan dulu. Terutama SD yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah ke depan ketika ujian itu berbasis komputer, maka tidak harus diselenggarakan di sekolah yang sama. Dan tidak harus diselenggarakan di hari yang sama. Justru karena ujian yang menggunakan komputer, ada ribuan soal di dalam komputer itu yang kemudian bisa diselenggarakan di hari yang berbeda-beda dengan menggunakan fasilitas yang tidak harus di sekolahnya. Misalnya di sebuah kabupaten ada beberapa sekolah yang di sana menjadi tempat penyelenggaraan ujian nasional. Maka orang datang mengikuti ujian, lalu selesai mereka kembali. Sama seperti kalau kita mengikuti ujian-ujian standar yang biasa dipakai bagi mereka yang akan melanjutkan ke perguruan di luar negeri. Baik, Pak Anies, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya dari penonton Kompas TV. Ini dia, Pak Menteri, apakah program ini jangka panjang atau hanya merupakan program uji coba saja? Kalau bisa jangka panjang saja, Pak.
Itu kata salah satu penonton. Ini ada lagi, Setuju, Mbak. apakah setelah selesai ujian saya bisa langsung mengetahui hasilnya sehingga tidak ada rekayasa nilai? Itu dia tadi 2 pertanyaan sekaligus, Pak. Ya, setuju. Jadi insya Allah nanti ini akan jangka panjang. Hari ini adalah sekolah rintisan. Dari sini kita belajar, dari sini kita perbaiki, kemudian ke depan kita akan tingkatkan jumlahnya, sekaligus tingkatkan kualitas software, kualitas soal. Lalu bagaimana dengan hasil? Secara teknologi memang kita sudah bisa mengetahui hasilnya langsung. Tetapi karena sekarang kita masih menyelenggarakan yang satu berbasis kertas, yang satu berbasis komputer, maka kita akan mengumumkannya bersamaan. Meskipun sebenarnya yang menggunakan komputer sudah bisa tahu lebih cepat. Tapi demi keadilan pada semuanya, kita akan laporkan di waktu yang bersamaan. Dan sebagai catatan, ini semua nanti SMA dipakai untuk kita laporkan ke PTN juga. Pak Anies, kalau misalnya tadi beberapa pertanyaan ataupun dari beberapa siswa memang ada yang menyatakan setuju, lalu bagaimana dengan staf pengajar atau staf pengawas? Apakah nanti ketika ujian berbasis komputer ini berlangsung, adakah pengawasan khusus atau pendampingan khusus dari tim ahli? Teknisi-teknisi di sekolah-sekolah, guru-guru IT itu sudah dilatih, dan nanti kita berharap mereka bisa menjadi pelatih untuk tahun-tahun ke depan. Pengawasan tetap berjalan sama. Sebenarnya secara teknis ujian menggunakan komputer ini mengurangi jumlah pekerjaan bagi guru-guru pengawas. Mereka tidak harus menyiapkan kertas soal, mereka tidak harus mengumpulkan lembar jawaban, mereka tidak harus memilah-milah, mereka tidak harus mengawasi satu persatu lihat. Yang perlu diamankan adalah jaringannya. Jadi secara pekerjaan bagi guru pengawas jauh lebih sederhana ketika menggunakan komputer dibanding menggunakan kertas. Baik, Pak, tapi ini pertanyaan terakhir saya. Anda optimis jika memang ini akan dilaksanakan merata nantinya di seluruh Nusantara, apakah ujian nasional dengan menggunakan komputer ini akan sukses dan tidak akan menjadi ajang coba-coba begitu, Pak? Ya, jadi kita optimis dan mari kita menjadi bangsa yang optimis. Bangsa yang optimis adalah bangsa yang setiap melihat kesulitan yang dilihat kesempatannya. Bangsa yang pesimis melihat kesempatan yang dipandang pun kesulitannya, yang dilihat kesulitannya. Kita memiliki kesempatan memanfaatkan teknologi. Wawancara ini tidak akan terjadi jika Kompas TV tidak percaya dengan teknologi yang menggunakan satelit. Tidak mungkin terjadi. Saya harus datang ke studio. Tapi Kompas TV percaya semua orang-orang yang berada di dunia televisi dulu tidak membayangkan bahwa bisa melakukan seperti ini. Tapi dunia berubah, dunia berkembang. Indonesia artinya pun insya Allah begitu. Ya, Pak, dan bahwa saya nanti mengajak ujian kita nasional semua menggunakan untuk komputer optimis. ini akan sukses. Insya Allah, tapi saya harus garis bawahi, jangan perubahan itu dilakukan mendadak di semua tempat. Baik. Tahun ini kita selenggarakan di sekitar 1%, sudah itu nanti kita bergerak pelan-pelan sambil perbaiki infrastrukturnya. Baik, terima kasih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Anies Baswedan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.